Hai Sobat Langit Musik. Balik lagi, nggak bisa ngomong balik lagi sih. Eh, Kenalin nama aku Anastasia Kosasih. Buat kalian yang belum tahu, awkward. Oke guys, jadi aku pengen introduce dulu. Jadi ini program baru di aplikasi Langit Musik. Namanya Cuaks ya. Cuaks tuh curhat halu sama Anastasia KH. Anastasia Kosasih. Ya, jadi sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih. Dan oh ya, aku pengen kasih tahu juga ke kalian buat kalian yang nonton, kalau misalnya kalian kasih gift sebanyak-banyaknya, kita bisa ngobrol bareng dan banyakin komen juga ya, karena aku pengen baca-bacain komen kalian juga. Nah, eh ya kurang lebih kayak gitulah ya aplikasi Langit Musik ini. Kalian bisa denger podcast-podcast yang seru-seru pastinya. Dan podcastnya ini bukan cuman podcast aku doang, banyak juga ya hostnya ya. Pokoknya banyak banget podcaster lain yang ngebahas banyak banget topik-topik yang menarik gitu guys. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu ya aplikasi Langit Musik. Banyak juga fitur-fitur lainnya. Dia juga ada fitur bisa nge-give, makanya seru banget. Jadi kalian lihat aja tuh ada fitur apa aja, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di episode pertama, ini episode pertama, aku pengen bahas tentang dunia malam Jakarta. Ya, buat kalian nih yang tinggal di Jakarta, pasti kalian nggak akan asing sama pembahasan aku tentang dunia malam Jakarta ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan kali ya. Gimana guys? Ya, kita pelan-pelan aja ya. Jadi, kurang lebih aku pengen ngomongin dunia malam Jakarta tuh artiannya ya, kalau misalnya kalian, ya buat kalian nih terutama anak-anak zaman sekarang, pasti kalian sering banget denger istilah kata senoparty gitu ya. Senoparty ini tuh awal mulanya tuh dari mana sih kata-kata senoparty ini, dan siapa yang ciptain? Kalau siapa yang ciptain sih kita jujur gue juga nggak tahu ya. Itu kayak cuman asal ngomong orang senoparty 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 jadilah senoparty. Nah, jadi awalnya itu oh ya, kata senoparty ini tuh diambil dari kata senopati dan party. Jadi awalnya daerah Senopati itu adalah kawasan perumahan elit. Jadi Senopati ini tuh di setiap sudutnya tuh ada banyak banget nih kayak tempat-tempat hiburan gitu ya, bisa dibilang entah tempat kuliner, ya tempat makan, tempat kuliner sama aja, atau mungkin tempat hangout yang beberapa menu itu menjual alkohol, kebanyakan menjual alkohol. Makanya di kawasan Senopati ini terkenal dengan tempat-tempat seperti itu. Jadi terkenal juga dengan live music, terus DJ, pokoknya bar-bar dan klub semacamnya gitu. Makanya disebutlah Senoparty karena di Senopati banyak tempat party gitu. Kurang lebih kayak gitu, guys. Nah, aku nggak tahu sih, tapi kayak istilah Senoparty ini tuh baru muncul tuh baru-baru ini sih. Ya gak sih? BTW sorry banget nih. Kalau misalnya kalian mau komen boleh banget ya, komen nanti aku bacain. Ya. Oke, jadi sejak itulah muncul sebutan Senopati gitu. Terus kan pasti Senopati ini menjadi pusat bisnis yang maju gitu ya dan sangat pesat. Maka dari itu, untuk sebagian wilayah Jakarta saat ini udah banyak membangun bisnis bar atau klub. Ya, benar. Jadi karena Senopati ini adalah tempat yang bisa dibilang sangat maju ya, bukan cukup maju lagi, sangat maju, sangat modern, sangat banyak manusia-manusia yang suka party, makanya dibuatlah banyak tempat-tempat bar, tempat-tempat pokoknya tempat-tempat party di daerah Senopati ini. Makanya muncullah sebutan Senoparty gitu. Ya, cocok sih tapi ya, namanya kayak pas gitu, bisa Senoparty gitu ya. Dan kayak gitulah pokoknya. Ya, dan tapi jujur, jujur banget, gue sendiri itu rumahnya bukan di Jakarta, terutama di Senopati. Rumah gue itu di Tangerang Selatan, ya daerah BSD sana. Jadi kalau untuk sebutan Senopati ini tuh sebenarnya jarang gue denger di daerah gue, karena gue jalan-jalannya tuh atau hangoutnya tuh bukan di Senopati,
atau di Jakarta, gue tuh lebih sering di BSD deket rumah gue, atau jauh-jauh, paling jauh itu ke Pik. Kalau misalnya kalian tau Pik ya, Pantai Indah Kapuk. Ya paling jauh ke Pik, dan gue bener-bener kayak jarang banget deh ke Jakarta. Kayak seumur hidup gue tuh ke Jakarta enggak sebanyak itu gitu lah intinya. Nggak tahu sih, karena pertama jauh dari rumah, terus kayak teman-teman gue juga kebanyakan nongkrongnya di daerah Serpong, BSD, Pik sekitarnya ya. Dan kalau oh ya, kalau kalian tuh ada gak sih tempat party favorit bareng teman-teman? Mungkin di daerah Senopati ini. Kalau gue sih jujur tempat favorit ya. Kalau buat kayak buat dugem gitu sih kayaknya apa ya? Mungkin bisa dibilang kalau sekarang mungkin Holy bukan namanya, bukan Holy Wings sih. Holy Wings Group ya. Holy Wings Group. Seperti kalau di deket rumah gue tuh ada XYZ. XYZ itu jadi dia kayak ada live music dan ada klubnya gitu. Dan jujur itu tempat favorit karena pertama dekat, ya dekat, dan ya dekat dari rumah dan tempatnya bagus, oke gitu. Dan teman-teman gue banyak yang suka ke sana, makanya gue favoritnya di sana. Kalau kalian di mana nih kira-kira? Ya gitu sih, boleh komen ya guys. Ya jujur, jadi untuk istilah jaksel-jaksel yang gaul kayak gini, kayak Senopati itu jujur sebenarnya asing di kuping gue, karena gue bukan orang Jakarta. Maksudnya gue nggak sering ke Jakarta, dan gue juga tidak sering ke Senopati untuk party. Anjay, ya kayak gitu intinya. Ya, ya tapi sebenarnya sih gimana ya? Kayak tapi gue juga nggak sering juga sih. Maksudnya gue juga kadang-kadang kalau misalnya emang lagi pengen ke Jakarta, ya gue juga pernah gitu ke Senopati, dan so far vibesnya sih emang party banget ya, kayak karena kayak kalau misalnya kita ke Senopati tuh bener-bener kayak, apalagi kalau malam-malam ya guys, kayak sepanjang jalan itu tuh malam-malam semalam apapun tuh pasti masih buka dan masih rame banget sama mobil-mobil gitu ya. Kayak parkirannya tuh aja sampai penuh guys, kayak kalian kalau kesana tuh harus vale. Jujur, makanya itu salah satu faktor yang bikin gue males banget ke Jakarta gitu ya, ke Senopati lebih tepatnya untuk party, enjoy. Ya itu salah satu faktor yang bikin gue males banget, karena mereka tuh rame banget. Beda sama di tempat gue, walaupun mereka rame tapi enggak serame Senopati, karena kan di Senopati setiap sudutnya ada tempat kan guys. Jadi kayak kalian bisa bayangin gak sih, bayangin kalian ke suatu daerah yang dari ujung sampai ujung itu tuh isinya tempat party semua, ya gimana nggak rame gitu. Dan semua orang bawa mobil, kayak hampir semua orang ke party bawa mobil gitu. Jadi kayak kalian bayangin kalau misalnya ada 1.000 orang, enggak, mungkin gak 1.000 orang. Misalnya dari ujung jalan sana ke ujung jalan sana total ada 3.000 orang. Lebih gak 3.000 orang? Ya pokoknya kurang, misalnya ribuan orang gitu ya. Terus semuanya bawa mobil. Ya gimana gak macet kan? Ya makanya itu yang bikin gue males. Nah kalau misalnya di Serpong, kita bahas sedikit ya, di rumah gue ini, di daerah gue ini di Serpong, di Tangerang Selatan dan di Pik sekitarnya, itu tuh tempat partinya nggak sebanyak di Senoparty gitu. Jadi ya walaupun rame tetap full, tapi nggak crowded, karena emang tempat partinya tuh paling cuma 2, cuma 4, cuma 5, dan itu tuh jaraknya jauh-jauh, nggak berdekatan. Sedangkan kalau di Senopati kan dari ujung sampai ujung bener-bener semuanya full gitu intinya. Jadi kalian ngerti kan maksud gue gimana enggak namanya Senopati, karena dari ujung sampai ujung pasti ada aja dan semua tempat tuh full. Jadi kalian gak usah takut kalau misalnya kalian kayak ke tempat pertama kayak aduh full. Oke, kalian karena tiap jalan tuh ada guys, jadi kayak dari ujung ke ujung tuh selalu ada, jadi kalian gak usah takut kehabisan tempat gitu intinya. Makanya menurut gue Senopati ini sangat pantas dijuluki Senopati sesuai namanya, karena namanya juga mirip-mirip dan memang ciri khasnya berbau party gitu ya guys. Senopati gitu. Jadi kayak kalau kalian kesana kalian gak usah kaget malam-malam tuh rame banget. Kayak orang-orang tuh, gue nggak tahu orang-orang tidur jam berapa kalau di Senopati.
kayak orang-orang tidurnya pagi kayaknya, dan mereka mereka tidurnya subuh, paginya mereka beraktivitasnya malam, tidurnya pagi gitu, karena senoparty. Ada juga mungkin ya yang habis party gitu, masih masih capek gitu, mereka langsung kerja juga bisa mungkin ya, karena kan dekat juga dari Senopati ke Sudirman. Senopati ke Sudirman deket gak ya? Dekat. Nah itu tuh jadi kayak satu daerah yang kayak lu misalnya pulang kerja mau party, terus party sampai pagi, abis itu kerja lagi, kayak deket gitu. Jadi kayak sangat mendukung lingkungannya juga guys. Oke, kita nah, dan Senoparty ini juga banyak banget tradisi-tradisi, anjay, tradisi-tradisi. Tradisi bukan ya, ya pokoknya banyak kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak biasa di tempat selain Senoparty selain di Jakarta gitu. Salah satunya adalah kebiasaan anak-anak muda, kebiasaan anak-anak muda salah satunya adalah bungkus ya guys. Kalian pasti sering banget denger orang tuh ngomong kayak bungkus-bungkus, terutama kalau misalnya lagi di party gitu ya. Sebenarnya kata-kata bungkus ini tuh lucu ya, karena bungkus tuh kayak ambigu banget. Kalian tuh kayak pernah mikir gak sih kayak kalau misalnya orang ngomong bungkus, mau bungkus apa tuh? Bungkus makanan kah, minuman kah? Tapi yang di sini tuh yang dimaksud tuh bungkus orang guys. Jadi kayak aneh ya, orang masa dibungkus gitu. Tapi ya itu ya lucunya, kayak di Jakarta tradisi membungkus ini tuh sangat sangat dinormalisasikan. Nggak dinormalisasikan sih, maksudnya kayak rame banget gitu ya, kayak banyak orang yang datang ke party tujuannya untuk membungkus gitu. Ya enggak semua sih, ada juga yang emang mau having fun sama teman-temannya gitu, tapi banyak juga yang ke party tuh buat ngebungkus guys. Nah buat kalian yang belum tahu istilah ngebungkus, jadi ngebungkus tuh sesuai namanya, ngebungkus orang, kalian bawa pulang orang gitu, di take away. Nah ya nggak tahu sih, kayak kayak kalian kenalan sama orang cinlok gitu ya, nggak cinlok juga sih, nggak harus suka juga ya, harus suka sih. Kayak misalnya kalian ketemu orang di klub atau di bar, terus kalian kayak ih ini orang menarik juga ya, kayak gue pengen kenal sama dia lebih jauh deh. Ya udah, kayak ajak pulang bareng kali ya gitu. Ya sebenarnya bungkus ini agak negatif sih ya, jujur, karena kayak buat apa lu ajak pulang orang gitu kalau tujuannya bukan buat yang enggak. Tapi ya nggak tahu sih, maksudnya kayak pasti orang ngebungkus tuh tujuannya kebanyakan negatif kan. Tapi ya iya, karena kalau misalnya kalian cuma mau kenalan ya kenapa nggak kenalan di tempat aja, nggak usah ngebungkus gitu. Cuman kayak kata-kata bungkus ini dan tradisi membungkus ini tuh sangat umum di Jakarta gitu ya. Kayak kalian kalau misalnya ke Jakarta nggak usah kaget deh kalau misalnya orang ngajak pulang orang yang dia baru kenal, atau orang yang nggak dikenal, atau orang mabok yang nggak dikenal, karena banyak banget. Kayak makanya kalian terutama, pokoknya kalian lah, mau cewek mau cowok tuh hati-hati banget kalau misalnya kalian mau mabok gitu ya. Aku saranin sih jangan mabuk-mabuk banget, karena takutnya kalian gak bisa jaga diri kalian gitu. Apalagi kalau misalnya kalian ngandelin teman kalian buat kayak jagain gue ya biar gue nggak dibungkus, itu juga susah karena teman kalian emang bisa tanggung jawab gitu. Kayak emang harus temen yang kenal banget sih. Dan seremnya tradisi bungkus membungkus ini tuh sampai ada orang yang maksa buat ngebungkus orang, sampai ada juga dulu tuh kayak rame banget orang yang kayak ngasih, yang taruh obat di minuman orang gitu. Maksudnya kayak anjir, lu mau bungkus orang sampai lu ngelakuin itu, udah kriminal gak sih jatuhnya, kayak ngobatin orang. Iya, maksudnya kayak sampai maksa banget gitu. Sebenarnya bungkus ini agak negatif sih. Cuman ya itulah ya, hal-hal yang bisa dibilang sudah lumayan umum di Jakarta, mungkin tidak umum di daerah lain. Cuman ya itu salah satunya adalah bungkus membungkus ini ya guys. Gitu. Biasanya kalau misalnya orang dibungkus gitu ya mungkin ya, terus kayak keesokan paginya mungkin mereka bisa temenan, lanjut temenan, atau
ya udah nggak kenal gitu. Jadi kayak ajaib ya, jujur ajaib, dan kelihatannya emang aneh sih guys, cuman di Jakarta itu tidak aneh gitu. Oke. Apa nih? Anjay, Kak sejak kapan jadi penyiar? Baru banget guys ini, sumpah. Baru banget ini penyiar gadungan. Tiap hari Selasa jam segini? Enggak guys, ini jadi podcastnya tuh tiap hari Senin jam 20.30. Oke. Anjay, Golden State Warrior. Siapa nih? Ada yang baru. Wow, wah baru nih. Iya baru guys. Nah jadi oh ya, aku pengen kasih tau juga kalian di aplikasi Langit Musik ini, kalian juga bisa nyawer guys, atau nge-gift ya. Kalau misalnya yang giftnya banyak itu kalian bisa curhat guys sama aku, nanti aku bakal dengerin curhatan kalian sepanjang apapun ya. Akan aku dengerin, dan aku kalau misalnya kalian mau butuh nasihat, aku kasih nasihat, tapi kalau misalnya kalian cuma mau dengerin, aku dengerin. Oke. Dan bisa didengerin sama teman-teman Langit Musik juga. Kakak nggak bungkus atau dibungkus? Aku nggak dua-duanya guys. Karena aku jujur aku anak rumahan. Jujur aku anak rumahan sekarang. Kayak karena aku capek sih. Mungkin kalau kayak seminggu sekali atau sebulan sekali nggak apa-apa lah kita party gitu ya sama temen-temen. Tapi kalau tiap hari atau tiap minggu gitu capek sih. Jadi paling mungkin aku sebulan sekali, 2 bulan sekali lah. Itu juga dekat. Makanya apalagi ngebus-ngebus, aduh udah nggak tahu deh itu ya. Guys, tapi istilah bungkus di sini tuh bukan berarti ngebawa cewek doang ya, bisa juga ngebawa cowok. Jadi bisa juga cowoknya yang dibungkus gitu. Jadi nggak bisa dibilang cowok pasti ngebungkus cewek, karena cewek juga bisa ngebungkus cowok. Dan nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa oknum wanita yang sengaja emang mau dibungkus gitu ya. Kayak maksudnya kayak teman-teman gue kenal beberapa orang yang kayak gitu, kayak dia pura-pura mabok buat dibungkus cowok gitu. Tapi uniknya nggak semua cowok mau ngebungkus cewek gitu. Kayak banyak teman gue yang kayak pura-pura mabok, pokoknya kayak trying so hard buat kelihatan mabok biar dibungkus, tapi ujung-ujungnya cowoknya juga nggak mau gitu. Kayak bahkan nganterin dia pulang aja tuh nggak mau. Jadi ya sekali lagi, nggak semua cowok begitu dan nggak semua cewek begitu. Dan nggak semuanya di dunia malam tuh kayak gitu loh ya. Ada juga yang emang tujuannya tuh pure pengen having fun bareng temen-temen gitu. Atau mungkin kalau misalnya kalian lihat cewek sendirian ke bar atau cowok sendirian ke bar, itu juga nggak tujuannya selalu mau dibungkus atau ngebungkus. Bisa aja mereka emang lagi stres, atau mereka butuh suasana baru sendirian tanpa mau diganggu temen-temennya atau diganggu orang lain, emang pure mau sendirian aja, quality time, me time. Dan kebetulan me time-nya di bar atau klub, ya nggak apa-apa juga minum-minum koktail di bar gitu kan, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi sebenarnya nggak negatif juga gitu. Yang ketiga, oke, yang ketiga di sini gue mau bahas tentang komunitas. Nah, jadi gini guys, kalau misalnya di dunia malam itu adalah dunia yang penuh dengan daya tarik, dengan berbagai aktivitas yang dilakukan di malam hari menjadi perhatian di berbagai kalangan, khususnya anak-anak muda yang ingin mencari suatu hiburan asik, terutama clubbing. Dengan melihat perkembangan dunia clubbers di Jakarta sangat pesat dan membutuhkan semacam wadah untuk mempersatukan pelaku dunia malam, maka di Jakarta disebut beberapa komunitas. Oke, komunitas. Jadi komunitas ini tuh udah banyak banget di Jakarta. Di luar Jakarta ada sih, tapi paling banyak tuh di Jakarta kayaknya. Kayak kalau misalnya, ini boleh sebut merek gak ya? Nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi salah satu beberapa komunitas yang gue tahu dan ini terkenal, kayak cukup terkenal deh. Kayak kalian tahu deh. Kayak contohnya itu Jakarta Keras, itu salah satu komunitas di Jakarta juga gak sih? Jakarta Keras, terus ada Jakarta Uncensored. Kayak mereka bikin event namanya tuh Party at the South. Ya, Party at the South itu juga bisa dibilang salah satu komunitas kan. Ya, komunitas-komunitas semacam kayak gitu. Sebenarnya komunitas ini menurut gua itu merupakan sesuatu yang positif, karena dari komunitas ini kalian bisa membangun link dengan orang-orang lain, kalian bisa kenal banyak orang, dan dalam artian kenal banyak orang ini bukan melulu tentang party ya. Kayak kalian kenal banyak orang buat diajak party, enggak. Kayak bisa juga buat bisnis gitu. Terutama buat kalian anak-anak muda Jakarta,
Mungkin kalian kalau misalnya mau join komunitas itu nggak apa-apa banget, mau komunitas dugem sekalipun, komunitas party sekalipun, kayak nggak masalah, karena mungkin mereka malamnya party tapi kan siangnya mereka tetap kerja gitu. Jadi kayak dari party ini, dari komunitas party ini, itu tuh kalian bisa membangun link untuk pekerjaan, mungkin pekerjaan kalian atau hobi kalian dan kegiatan-kegiatan positif lainnya gitu. Nggak harus party terus gitu kan, karena kalau tiap hari party terus pasti bosan juga lah, pasti siangnya kalian mau ngapain emang gitu. Nah, dari kalian nih ada gak sih yang join salah satu komunitas? Oh ya, dan kebanyakan orang tuh menganggap dunia malam tuh identik dengan obat-obatan, tapi nggak semuanya lah ya. Balik lagi ke masing-masing orang. Ada juga yang tetap nikmatin party ya sewajarnya aja, nggak harus menyentuh obat-obatan, nggak harus menyentuh pergaulan bebas juga gitu. Maksudnya ya, maksudnya ya jangan terjerumus ke yang enggak lah, kayak sewajarnya aja, sebatasnya aja, dan kalian kan pasti punya prinsip masing-masing gitu. Tapi menurut gue kayak komunitas ini tuh positif sih. Karena kayak yang dari gue telaah, anjay, yang dari gue telaah, kayak gue pernah beberapa kali kerjasama sama komunitas-komunitas Jakarta yang bisa dibilang komunitas dari party ini. Orangnya baik-baik, dan mereka kalau misalnya udah menyangkut pekerjaan itu profesional banget. Dan mereka pinter. Jadi kayak walaupun suka maksudnya kayak kalian jangan ngecap orang-orang yang kayak, ini komunitas party nih, misalnya kalian nganggepnya negatif atau gimana. Enggak juga guys, karena kayak gue percaya semakin kita dewasa itu pasti kita pikirannya nggak pendek lah, kayak oke, nggak apa-apa kalau misalnya kalian malamnya suka party, tiap kali kalian party, tapi kan eventually kan kalian pasti harus survive gitu di dunia ini. Dan menurut gue itu kayak insting manusia aja sih, kayak untuk survive. Jadi kayak dari kegiatan clubbing ini atau dari komunitas clubbing ini pasti mereka bakal tetap ngelakuin hal positif, kayak contohnya yang gue bilang tadi, mereka ngebuat link buat kerja, pekerjaan gitu ya, bisnis dan lain-lain. Karena banyak komunitas-komunitas ini yang awalnya cuman party bareng bla bla bla, akhir-akhirnya mereka pun bikin konten atau bikin bisnis lagi, pokoknya ya yang bisa dijadikan uang gitu loh. Dan menurut gue itu positif banget ya. Kayak even yang gue liat ini si Jakarta Uncensored ini tuh dia kan emang masih sering apa ya, masih sering ngadain event party gitu. Mereka cari duitnya dari party juga. Terus gue lihat kayak konten-konten mereka suka bikin konten kayak orang habis pulang dugem gitu, terus kayak mereka wawancarain gitu-gitu, kayak mereka kasih TOD gitu-gitu, kayak itu kan konten yang menghibur juga, dan bisa dari situ tuh banyak masuk sponsor-sponsor yang bisa mendatangkan uang juga gitu. Jadi menurut gue positif sih kalau komunitas ini positif, kayak iya menurut gue positif sih. Mau komunitas dari clubbing kayak apa kayak tetap positif. Dan kalau yang tadi, kalau untuk yang bungkus tadi menurut gue emang agak negatif sih ya. Kayak maksudnya dari namanya aja udah aneh, bungkus gitu ya. Terus kayak kalian bisa ngebayangin gak kayak kalian pulang bareng orang yang kalian gak kenal atau baru kenal gitu. Kalau itu negatif sih. Kalau yang komunitas itu gue setuju, kayak itu positif. Kayak dari situ kalian bisa kenal banyak orang dan lain-lain. Tapi ya so far untuk pribadi menurut gue gimana ya, kayak gue jujur nggak pernah ikut komunitas party juga sih, karena jujur gue orangnya gimana ya, bukan introvert sih, tapi kayak gue tuh orangnya bukan pemalu juga guys, ngerti ya gimana ya, kayak gue nggak tahu, tapi kalau misalnya gue di tempat rame tuh kayak gue punya panic attack sendiri gitu loh. Panic attack as in kayak gimana ya jelasin ya, kayak gue nggak gitu suka tempat rame sebenarnya. Jadi tapi kalau misalnya gue lagi party, misalnya gue bareng nih sama teman-teman gue rame-rame, ya gue sama teman-teman gue aja yang udah gue kenal baik gitu. Gue nggak bisa kayak party sama orang yang gue baru kenal, kayak join yuk bla bla bla, itu gue nggak bisa banget.
kayak gue jadi nggak enjoy gitu. Dan sering juga kayak misalnya gue party sama teman-teman gue di meja kita sendiri, terus ada aja misalnya orang mau kenalan atau orang mau join atau orang mau dan lain-lain sebagainya, itu tuh selalu gue tolak karena jujur bukan gue nggak mau kelihatan sombong ya, tapi gue risih sih karena kayak gue walau misalnya gue lagi party sama teman-teman gue, emang gue mau quality time sama teman-teman gue aja, karena gue hangout sama teman-teman gue ya gue nggak mau diganggu gitu. Makanya gue sering kayak kayak oh enggak deh apa deh gitu-gitu, kayak banyakan orang pasti kalau misalnya kita party mungkin ngajak kenalan gitu-gitu atau ya make friends gitu ya, tapi pribadi gue males sih gitu. Mungkin kalau udah mabok banget gitu ya terus disamperin cewek gitu kayak bla bla bla, kan kok maksudnya kayak kalau cewek udah mabuk friendly gitu kan ya, kalau itu gak apa-apa lah, kayak gue juga udah mabok. Tapi kalau gue masih nggak semabuk itu gue males sih, kayak gue lebih pilih untuk having fun sama teman-teman gue di meja gue, nggak ke meja orang, nggak apa. Oh ya, dan gue punya satu cerita. Jadi ini gue nggak tahu sih gue boleh ceritain ini apa enggak, tapi gue mau cerita. Jadi kemarin 2 minggu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya, pokoknya gue party di satu tempat, terus ada orang di samping table gue. Ini tuh kayaknya gue nggak tahu sih mereka ini umur berapa atau gimana, tapi yang gue kesel mereka nih agak rese tuh bukan yang kayak ganjen apa gimana ya, agak resenya ini tuh beneran rese. Jadi gue lagi jadi posisinya di tempat ini tuh table-nya tuh nempel guys, cuma dibatasin sama sofa gitu. Nah bentuknya U gini ya, U, jadi U U gitu. Nah gue di table tengah dan gue di sofa tengah, terus ada orang di sofa kanan gue. Nah ini orang tuh gue nggak tahu mereka udah mabok atau enggak, tapi mereka tuh bener-bener rusuh banget. Rusuhnya tuh yang kayak mereka sampai ada temen yang kayak udah mabok gitu sampai tidur di sofa gue, sampai kayak nindihin tas temen gue. Maksud gue kayak aduh gimana ya, dan mereka tuh semuanya kayak gitu guys. Maksud gue kayak at least kalau misalnya lu mau mabuk kayak ada, misalnya lu mabuk berlima ya, 2 temen lu jangan mabuk lah buat jagain lu pada nih, kayak mengantisipasi kejadian-kejadian kayak gini biar nggak terjadi. Dan mereka tuh sampai ada yang tiduran di sofa gua, terus kayak jogetnya nabrak-nabrak sampai jatuh-jatuh, pokoknya rusuh. Dan akhirnya gua minta security di sana buat kayak bilang ini mereka, dan akhirnya mereka diusir guys. Karena jujur parah banget menurut gue kayak, dan kalian kalau misalnya kalian mau pergi-pergi party gitu, kalian juga harus tahu etikanya ya. Maksudnya emang gak ada peraturannya sih di sana, cuman kayak kalian tahu diri aja, jangan sampai kalian ngeganggu kenyamanan dan kesenangan orang lain gitu. Kalau ya maksudnya kita kan kesana semuanya pengen having fun ya, kalian jangan ngerusak kesenangan orang lain juga gitu. Kalian ya fokus having fun sama teman-teman kalian aja gitu, jangan sampai ngeganggu orang lain ya. Ini menurut gue penting banget karena banyak banget. Kakak masih di GPX? Masih guys. Karena kayak banyak banget orang, kayak gue nggak tahu ya, ini kayak tiap gue party itu banyak banget orang yang masih rese gitu, kayak entah mereka tiduran di sofa orang lah, atau mereka gangguin orang lain lah, atau ngajak ribut orang lain lah. Maksudnya kayak stop lah yang kayak gitu-gitu. Karena jujur itu bikin bete banget. Kayak gua yang lagi seneng nih, misalnya lagi having fun sama teman-teman, kejadian-kejadian kayak gitu tuh bisa suddenly ngerubah mood banget, kayak bisa bikin bete banget gitu. Jadi kesel, jadi bete. Jadi janganlah guys, kalau misalnya kalian pengen minum ya drink with responsibility gitu. Jangan kalian minum terus kalian asal-asalan, kalian gangguin orang, kalian rese gitu. Menurut gua kayak aduh jangan deh. Jadi kayak buat kalian nih, atau mungkin kalian yang belum minum gitu, kalian pergilah sama orang yang emang udah berpengalaman gitu. Jadi kalian nggak bakal salah
nggak bakal salah apa ya, nggak bakal salah ngapa-ngapain lah gitu. Karena jujur kejadian-kejadian itu tuh kayak tiap gua party tuh pasti ada aja guys orang yang entah kalau mabuk ngajak ribut lah atau apalah, itu kayak aduh rese banget sih. Tapi kayak untung teman-teman gua tipe maboknya ya nggak ada yang nggak ada yang sampai rese ke orang gitu loh, karena itu waduh recet banget, dan kita yang tadinya mau having fun malah keribetan gitu loh. Ya itu sih, itu yang kayak menurut gue jarang diomongin ya sama orang-orang. Kayak banyak orang yang ngomonginnya tuh bagian seneng-senengnya doang atau fun partnya, tapi ya itu ya, kalau kita mabuk atau kita party ya itu bagian yang menurut gue tidak menyenangkan. Pertama ketemu orang-orang rese, kedua ketemu orang-orang yang ganjen atau modus tapi berlebihan. Ini gue juga kesel banget, ini 11-12 sama orang rese. Mungkin kalau orang rese dia tidak disengaja ya karena dia mabok gitu, atau mungkin emang mereka kayak gitu aja, emang rese aja. Tapi ada juga orang yang masih sober, 100% sober, tapi ganjen, modus, dan maksa gitu ya. Itu gue kesel banget, maksudnya kayak udahlah, kalau misalnya lu udah ditolak sama orang sekali, udah gitu, stop. Jangan sampai maksa gitu. Karena gue pernah beberapa kali juga kayak gini, dan gue jujur kesel banget. Kayak misalnya orang, awalnya nih, biasanya awalnya minta waitressnya dulu, kayak ini kak, ada yang mau kenalan, bla bla bla, ngasih minum, oke, ngasih minum, ya. Biasanya kita nggak mau, either way kita terima atau kita nggak terima, itu tetap aja dia bakal nyamperin gitu ya. Apa? Indian dia tetap bakal nyamperin. Dan pas dia nyamperin, kayak yang ngajak kenalan seperti pada umumnya gitu ya. Terus kayak sampai minta nomor WA atau mungkin sampai ngajakin pulang bareng gitu. Menurut gue kayak udahlah, kalau misalnya orangnya udah nggak mau atau udah kelihatan di sini, stop gitu. Dan ada juga oh my god, gue baru keinget satu cerita. Ini bener-bener nyebelin banget, dan ini kejadiannya pas gue masih sekolah. Pokoknya jadi eh waktu itu gue ke salah satu klub di Peak. Oke. Ini kejadiannya udah lama banget sih. Jadi waktu itu gue pergi cewek semua, rame-rame, di sofa juga sama. Terus lo harus tahu, ini tuh kejadiannya pas gue SMP kelas 9 mau SMA lah. Nah, ada cowok kayaknya sepantaran gue atau lebih gede, kayak SMA atau kuliah gitu. Dia tuh tahu kita cewek semua. Terus ada satu temen gue yang udah mabok. Udah mabok lumayan parah lah, kayak kelihatan orang mabok gitu lah. Kan kalian pasti bisa bedain ya. Nah, dia tuh mau cekokin temen gue yang udah mabok ini. Bener-bener dia nggak ada basa-basi, nggak ada ngajak kenalan, nggak ada mau bayarin bill, nggak ada kayak ngasih shot, nggak ada. Dia langsung kayak nyamperin temen gue yang lagi joget, yang udah kayak terkapar-kapar. Dia tuangin botol, dia cekokin. Dan maksudnya pas gue liat, gue marah banget dong, kayak apaan sih lu, nggak ada ancang-ancang, nggak ada basa-basi, tiba-tiba cekokin anak orang yang udah mabok, yang udah jelas-jelas mabok gitu. Dan lu tahu ada temen gue satu ini, dia emang galak gitu guys. Jadi kayak kalau minum sama dia enak lah pokoknya, kayak ada security-nya gitu. Nah, dia langsung panggil security. Udah nih panggil security, udah ditegur nih sama security. Oke, udah ditegur, dia balik lah ke sofanya. Tapi karena sofa gua sama dia deketan, jadi ya pas kita joget ya dia pasti bakal modus-modus masuk lagi, cekokin temen gue lagi. Sampai akhirnya temen gue dorong dia, terus botolnya pecah. Botolnya tuh masih banyak banget, gue inget ya botol Smirnoff doang sih. Pecah, pecah, isinya masih baik banget, pecah. Untung gak ada yang kena ya. Tapi temen gue gak minta maaf, karena ya lu udah kita suruh, kita udah minta lu buat jauhin kita sekali, sampai kita panggil security, masa itu nggak cukup sih? Ya akhirnya temen gue dorong dia dong, dan botolnya pecah. Terus kayak security juga ngerti, security nggak marahin kita, malah mereka dimarahin lagi gitu. Menurut gue itu udah kelewatan sih, kalau misalnya lu cekokin orang yang udah mabok dan temennya mungkin bilang ke lu kayak, woi jangan, temen gue udah mabok, atau kayak orang itu udah jelas-jelas udah mabok, ya lu jangan cekokin lagi gitu. Kayak menurut gue itu tidak konsensual gitu. Anjay, tidak konsensual. Apalagi kalau itu orang nggak dikenal ya, itu kayak apaan sih, nggak usah so asik deh gitu. Kayak stop,
apalagi kita udah panggil security, jadi kayak stop, jangan dipaksa gitu. Golden State Warrior, cowoknya basket player ya. Iya. Kenapa kamu nontonin ya? Tadi kamu nonton gamenya gak? Oke, terus kayak ada kejadian apa lagi ya yang kayak, oh ya, dan ini bukan gua sih yang ngalamin, tapi temen gua, dia pernah masuk rumah sakit karena, oh my god, ini serem banget guys. Oh ya, dan ini kayak semuanya udah tahu sih, tapi gue kayak mau remind lagi aja karena menurut gue ini sangat penting. Kalian jangan pernah terima minum dari orang yang nggak dikenal. Karena temen gue ini cewek ya, dia dugem, terus dia nggak terima minuman dari orang yang nggak dikenal, dia minum di table dia. Tapi karena dia ke WC, kayak tuh salah satu temen cowoknya tuh kayak jahat gitu, kayak ngasih obat gitu. Terus lo tahu dia langsung kayak sakit, pingsan, terus kayak dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata diobatin sama temannya sendiri ya, sama temannya sendiri loh. Maksud gue kayak nggak tahu sih, tapi kalau pribadi buat gue, jangan percaya siapapun kalau lu lagi dugem atau lu mau mabok. Jangan percaya siapapun. Kalau ya yang lu boleh percaya diri lu sendiri dan mungkin teman baik lu yang bener-bener udah trusted banget nih, yang udah terjamin 1000%, yang kayak fix banget dia bisa jagain lu. Kayak oke lah kalau kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian minum sama teman-teman kalian yang nggak terlalu deket atau yang nggak bisa dipercaya, terus kayak kalian mabuk gitu, ada kemungkinan kalian dibiarinin gitu aja. Karena yang udah begitu biasanya. Kayak kadang tuh ada temen yang emang sialan gitu ya, yang kayak pas dia udah ketemu cowok atau udah ketemu cewek, ya dia biarinin lu gitu. Biarinin lu, mau lu dibungkus kayak, mau lu jatuh di lantai kayak dibiarinin. Dan menurut gue itu tipe teman yang harus kalian hindarin pas minum ya. Emang kalian harus minum sama orang yang bertanggung jawab juga dan bisa emang jagain lu, dan lu sendiri juga harus bertanggung jawab ya. Maksudnya kayak kalian boleh minum, tapi kalian harus bertanggung jawab, as in kalian jangan sampai black out gitu. Jangan sampai mati. Karena kalau misalnya kalian black out tuh kalian gak bakal inget apa-apa lagi. Jadi kayak jangan deh, not recommended. Jangan pernah. Karena takutnya ada orang jahat atau gimana kan, kita gak pernah tahu. Jadi janganlah. Dan buat kalian semua nih, cewek atau cowok, kalau kalian ke WC, minumannya dibawa. Dan usahain pakai 1 gelas aja. 1 gelas aja. Yang kalian pakai dari awal dugem sampai selesai dugem, 1 gelas aja, gak usah ganti-ganti. Kalau kalian mau ke WC, bawa gelasnya. Mau kosong mau apa, bawa aja gelasnya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak banget kejadian kayak gitu. Kayak even temen lu sendiri tuh bisa obatin lu gitu loh. Kayak bisa jahatin lu gitu, minumannya diapa-apain gitu. Jangan ya guys. Pokoknya itu tips dari gua. Jangan, pokoknya mau kemanapun lah bawa gelasnya ya. Dan pakai 1 gelas aja, gak usah ganti-ganti. Gak usah minta gelas orang lain. Kalau bisa dikasih minuman juga gak usah terima. Kecuali minumannya masih disegel gitu. Misalnya dia kasihnya botolan gitu ya, yang masih disegel, itu gak apa-apa. Itu gak apa-apa banget. Tapi kalau udah dibuka atau gelas kagak jelas isinya apa, aduh jangan deh. Ngapain ya, mending kalian beli sendiri. Apalagi ya yang kayak, gue udah cerita apa lagi ya, sebenernya banyak sih guys, cuman gue lupa. Oh ya, menurut gue balik lagi ke komunitas sih. Komunitas ini positif, selain positif kalian membangun link. Dan bentar, minum dulu guys, aus. ASMR minum. Oke, jadi balik lagi ke komunitas. Menurut gue komunitas ini penting juga. Karena kalau misalnya kalian lagi party, menurut gue kalian bakal lebih aman harusnya ya. Iya gak sih? Maksudnya kalau misalnya kalian party sama emang orang-orang yang kalian udah kenal gitu, apalagi kalian komunitas gitu ya, udah kenal baik misalnya, ya lebih gimana ya, kayak kalau misalnya kalian party dengan orang yang itu aja ketemunya, komunitas yang itu lagi, ya lebih aman gak sih daripada clubbing kayak
ketemu orang baru yang benar-benar baru lagi. Kalau misalnya kalian join komunitas kan kalian seenggaknya banyak orang yang kalian kenal gitu, jadi kalian feel safer gitu. Dan menurut gue lebih seru juga sih kayaknya kalau ikut komunitas, ya guys sih. Jadi mungkin kalau misalnya kalian nggak punya teman, kalian bisa join komunitas dan membuat teman baru dan membuat link baru, menemukan hobi baru mungkin selain party bisa juga. Dan mungkin buat kalian yang lagi cari jodoh juga bisa di komunitas. Kayak komunitas tuh manfaatnya banyak banget sih guys. Jadi kayak mungkin kalian, terutama kalian anak-anak muda, boleh banget nih join komunitas. Kayak daripada kalian bingung mau ngapain ya, dan daripada kalian ke arah yang negatif, kalian carilah komunitas yang orang-orangnya positif gitu. Jangan terjerumus ke hal-hal negatif ya. Maksudnya wajar lah kalau misalnya anak muda itu punya rasa penasaran, tapi jangan sampai rasa penasaran itu menghancurkan kalian juga gitu guys. Ya penasaran sewajarnya aja lah, tahu tempat lah, tahu juga konsekuensinya. Kalau misalnya kalian ngelakuin, ya tiap hal ada konsekuensinya gitu kan, siap kan terimanya gitu guys. Dan menurut gua komunitas ini sangat efisien juga ya. Sangat efisien bisa dibilang, kayak misalnya kalian masuk dalam satu komunitas, kalian party bareng mereka, kalian kerja bareng mereka. Kalau misalnya kalian party pun kalian bisa bikin konten yang menghasilkan uang juga gitu. Dan karena kalian kenal banyak orang, mungkin link kalian untuk mencari kerja itu bakal lebih gampang juga ya. Atau kalian bisa bikin bisnis bareng mungkin. Jadi menurut gua komunitas ini tuh kayak wajib deh. Apalagi kalau kalian udah tinggal di Jakarta, karena di mana-mana tuh orang pasti masuk komunitas. Pasti. Secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, pasti kalian masuk dalam satu komunitas. Apalagi Jakarta, kayak Jakarta tuh kayak sempit gitu, kayak si B kenal si A kenal si B, si B kenal si A kenal si C kenal si B, kayak semuanya saling mengenal gitu. Nggak tahu sih, gue bukan orang Jakarta. Tapi sepertinya kayak gitu guys, yang gue lihat juga seperti kayak gitu. Karena jujur kalau di Tangerang, anjay di Tangerang, kalau di daerah gue ya lebih individualistis sih kayak mereka udah punya geng-geng sendiri, ya itu aja, nggak sampai komunitas juga. Komunitas kayak nggak ada deh di Tangerang, nggak tahu sih. Tapi di Jakarta tuh kayak lebih umum gitu komunitasnya, ya gak sih? Atau gue so tau? Ups, hehe. Sorry guys, kenyang. Oke, jadi apa lagi ya? Kita belum bahas apa lagi sih. Tapi tuh gue banyak cerita-cerita lucu yang gue bisa ceritain di sini. Cuman gue udah lupa. Nanti gue next bakal gue tulis deh. Karena jujur banyak banget gue kejadian-kejadian lucu tentang ini gitu ya. Namanya juga hidup ya kak. Ya begitulah hidup. Ya emang gitu guys, hidup itu keras. Anjay, keras banget. Ya gitu ya guys ya. Jadi ya itu saran gue tadi. Kalau misalnya kalian, oh ya, dan menurut gue kalian juga nggak, kalau misalnya kalian kayak takut untuk masuk satu komunitas, mungkin kalian ngerasa diri kalian kurang pantas, anjay kurang pantas, atau anjir gue kurang keren nih buat masuk komunitas ini, gue kurang gaul, kurang apa. Sebenarnya orang-orang tuh, sebenarnya itu di pikiran kalian doang guys. Karena sebenarnya orang-orang itu tuh nggak sepeduli itu sama kalian. Kayak gimana ya, kayak kalau misalnya kalian mau masuk ke satu komunitas gitu ya, ya mungkin kalian mikirnya kayak anjir keren banget nih, kayak gue kurang keren kalau gue masuk sini. Ya masuk aja, emang kalian bakal ditolak juga. Kan itu namanya komunitas, semua orang bisa masuk, kecuali komunitas yang terbatas gitu ya. Tapi kalau misalnya komunitas yang besar kan semua orang bisa masuk gitu. Jadi kayak kalian gak usah overthinking, kayak kalian ngerasa kayak anjir gue kurang pantas nih masuk sini, atau gue kurang keren, gue kurang gaul, kurang A B C D E F G. Kayak kalau kalian list down tuh nggak bakal abis-abis ya, yang apa, kekurangan kalian tuh nggak bakal habis-habis kalau misalnya kalian pikirin terus. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk ya masuk aja gitu, kenapa kalian pusing juga?
itu kan bukan suatu kewajiban juga gitu loh. Itu kan emang untuk having fun. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk ya tinggal masuk, nggak usah berpikir takut gimana ya masuk masuk aja gitu. Dan apalagi yang mau gue omongin? Oh ya. Ya, dan itu yang gue bilang, orang-orang tuh juga sebenarnya nggak sepeduli itu sama kalian. Dan orang-orang itu nggak sekeren yang kalian pikirkan juga. Kayak mungkin kalian mikir, anjir ini komunitas keren banget orang-orangnya, kayak mereka begini deh, kayak gue kurang keren gitu-gitu. Setiap orang yang kalian lihat sesempurna apapun, sekeren apapun, itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Jadi itu semua tuh di pikiran kalian doang. Kalau misalnya kalian ngeliat nih satu orang kayak, anjir keren banget nih orang, kayak nih orang nggak bakal mau temenan sama gue deh, atau kayak aduh kayak gue kurang pantas kalau gue ngajak ngobrol dia. Iya enggak juga sebenarnya. Kalau kalian mau ajak ngobrol, kalian mau ajak temen ya coba aja. Emang emang ada orang nolak diajak temenan gitu. Kayak ya kalau misalnya kalian ditolak pun juga ya udah, emang orang dia doang gitu. Jadi kayak kalian gak usah takut lah untuk make friends atau masuk dalam satu komunitas. Hal lucu atau kocak yang dilakuin sendiri. Banyak sih kalau hal lucu. Mungkin hal lucu pas di party gitu ya. Apa ya? Gue pernah ngapain sih? Pernah ngapain ya? Jujur ya guys. Jujur, gue jarang mabok sih. Ini jujur banget loh. Jarang, beneran. Jadi kalau hal lucu atau kocak paling teman-teman gue sih. Dan gue nggak ada di pikiran sekarang gitu. Jadi kayak nggak kepikiran. Banyak gitu. Mungkin kalau bisa ditayang video, nanti gue tayangin deh videonya gitu. Nextnya ya guys. Kak Tokyo apa kabar? Baik pastinya ya. Kalian tanya ke Kak Tokyo aja, karena aku udah lama gak ketemu Tokyo guys. Kayak terakhir ketemu Tokyo 2 bulan lalu deh. Udah lama guys, dia tinggalnya gak di Jakarta soalnya. Itu hal lucu atau kocak. Aduh gue jadi penasaran apa ya. Enggak yang gimana-gimana sih. GPX masuk MPLK. Wah ini gak tahu sumpah. Gak tahu masuk apa enggak. Doain aja ya guys. Tahun depan. Doain tahun depan masuk MPL. Kalau GPX masuk MPL nanti kita semua datang ya. Tokyo, aku, semuanya datang untuk mendukung GPX gitu. Tapi kalau masuk MPL, cuma belum tahu masuk apa enggak. Gitu. Ya. Oh ya guys, jangan lupa untuk gift-nya ya. Kita bisa telepon juga kalau misalnya kalian mau curhat-curhat gitu. Mungkin nextnya kali ya, karena ini kan baru episode pertama ya. Jadi aku bakal ngejelasin dulu. Oke, aku mau jelasin ulang. Jadi di aplikasi Langit Musik ini akan ada banyak fitur-fitur menarik. Salah satunya yaitu podcast-podcast dari para podcaster. Dan podcast Cuaks ini yaitu hostnya gue sendiri. Ini episode pertama BTW. Nah, kalian ini ada fitur gift juga. Kalian bisa nge-gift sebanyak mungkin gitu ya. Dan gift ini tuh, dan kalau misalnya kalian banyak gift, kalian bakal jadi top spender. Dan kalau misalnya kalian jadi top spender, kalian bisa, kalau di sini sih so far kayaknya kalian bisa curhat gitu ya. Bisa curhat dan masuk live Langit Musik ini gitu. Gitu guys. Jadi yang giftnya paling banyak ya dilihat dari gift gitu. Jadi kalian give lah sebanyak-banyaknya, top up dulu mungkin. Tiap berapa minggu kak siaran? Tiap seminggu sekali ya. Setiap hari Senin jam 8:30. Ayo guys, yang mau telepon bisa giftnya. Betul guys ya. Kalau misalnya kalian mau telepon nih, 9 menit lagi nih, kita bakal selesai nih. Mungkin kalau misalnya kalian yang mau telepon, butuh teman curhat atau gimana, kalian bisa nge-give ya guys. Nanti langsung telepon aja gitu. Langsung guys. Kalau misalnya kalian lagi bosen mungkin ya, atau kalian butuh nasihat, anjay, nasihat. Atau kalian mau curhat gitu. Bisa banget guys. Aku minum lagi, aus. Hmm. ASMR. Hmm.
Kira-kira Selasa ya? Enggak Selasa, Senin ya, Senin. Jadi podcast ini yang bareng aku. Kalau bareng aku itu tiap hari Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Oh, Selasa ya? Sorry. Tadi Senin soal di posternya. Oh, salah guys, ternyata Selasa, bener guys. Bener ya, Cerveto, sorry aku so tahu. Tadi soalnya di posternya Senin. Iya guys, jadi podcast Cuaks ini, anjay Cuaks. Cuaks curhatan halu bersama Anastasia Kosasi itu tiap hari Selasa. Aduh, sorry guys. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat, oke? Jadi ini kita bentar lagi closing guys. Jadi kalau misalnya kalian yang mungkin ketinggalan, ini disiaran ulang gak sih? Atau live aja? Bentar guys, kita tanya dulu. Ini ada siaran ulangnya gak sih? Oh, di live stream. Oke guys, Max Stream ya, Max Stream. Oke guys, jadi mungkin kalau misalnya kalian gak keburu nonton live-nya, bikin ASMR kak next siaran. Ini tuh mic-nya bisa ASMR gak sih? Tes. Ya boleh guys ya, masukin request-nya ya. Nanti ituin sama adminnya, dicatat ASMR. Kayak seru sih ASMR ya. Tapi kayak sejam ASMR gabut juga. Sambil cerita kali ya. Ya, pokoknya buat ini podcast Cuaks ini setiap hari Selasa jam 20.30 di aplikasi Langit Musik. Untuk live-nya. Kalau misalnya kalian gak keburu nonton live-nya, ya udah nggak apa-apa karena ada siaran ulangnya atau restreamnya di Maxstream tapi on demand ya. Ada di aplikasi Maxstream. Download dulu aja. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton live-nya di Langit Musik setiap hari Selasa jam 20.30, download aplikasi Langit Musik ya kalau misalnya kalian belum ada. Nah, kalau kalian nggak sempet nonton live-nya ya nonton di Maxstream on demand gitu. Gitu, tapi nggak live. Soalnya kalau live kan kita bisa interaksi. Enggak kak, misal 5 menit di awal atau tengah akhir. Nah, oh ASMR-nya. Boleh banget. Oh, ternyata restreamnya ada juga di YouTube guys. Di YouTube di Elcuk Entertainment, LCUK Entertainment gitu, LCUK Entertainment, Elcuk Entertainment. Ya bisa juga ditonton di situ ya. Oke, aku pengen ingetin sekali lagi, mungkin nextnya buat kalian yang belum top up, bisa top up sekarang buat podcast selanjutnya. Sebenarnya di aplikasi Langit Musik ini, podcastnya banyak sih, bukan aku doang guys. Gitu, bukan aku doang. Jadi kalau misalnya kalian download, itu tuh, apa namanya? Itu tuh banyak banget podcast-podcast orang lain juga. Jadi Langit Musik ini aplikasinya kalian download, kalian bisa dengerin berbagai macam podcast dari berbagai macam podcaster. Aku salah satunya gitu. Setiap hari Selasa jam 20.30 gitu. Oke guys, untuk episode Dunia Malam di Jakarta hari ini segitu dulu aja ya. Kira-kira dunia malam apa lagi nih yang biasanya yang ada di Jakarta? Boleh komen supaya nanti mungkin kita bisa bahas lagi dan mungkin biar sebagian orang tuh ada yang relate juga gitu. Atau mungkin kalian pengen bahas hal-hal lain selain dunia malam ini juga boleh banget ya. Karena pembahasan kita benar-benar sangat luas. Apa aja boleh, mungkin masalah percintaan, masalah karir, masalah kehidupan, masalah pertemanan, masalah keluarga gitu ya. Bisa kalian request aja di komen. Karena kita open untuk semua bahasan ya. Selama bahasan itu bisa relatable ke kalian, atau mungkin kita bisa sharing bareng. Pokoknya ya permasalahan-permasalahan atau topik-topik pembahasan yang bisa dibahas dengan valid gitu ya, dan relatable. Gitu sih guys. Kurang lebih ya. Ini udah mau sejam. Sudah mau habis, pembahasannya juga sudah habis. Kurang lebih pembahasan kita hari ini ya segitu aja. Nextnya nanti bakal diumumin di Instagram gak sih? Kayak next topiknya apa gitu. Oh enggak ya? Oh Instagram aku aja. Oke, kalau Instagram Langit Musik ya? Enggak. Oh nanti bisa. Ya kalian pantengin juga Instagram Langit Musik @langit.musik ya.
ya. @langit.musik, cari aja Langit Musik, itu ada verified ya, udah centang biru ya guys ya. Jadi kalian follow Instagramnya juga, karena di situ bakal ada update-update tentang podcaster-podcaster yang ada di aplikasi Langit Musik. Jadi kalian biar nggak ketinggalan berita juga gitu ya, biar tetap up to date gitu. Nah, jadi aku butuh banget nih feedback dari kalian. Kalau misalnya kalian pengen bahas apa lagi, boleh banget komen di Instagramnya atau komen di sini, terserah kalian, suka-suka kalian. Dan sorry juga kalau misalnya masih kaku atau masih berlibet-libet, karena jujur ini pertama kali banget aku siaran sendiri. Ya akhir-akhir kaku sih, tapi awal-awal kaku sih, tapi akhir-akhir kayak udah oke, udah lumayan gitu. Nanti next aku juga bakal bikin topik-topik yang lebih menarik lagi, yang lebih relatable lagi, yang lebih valid dan lebih relevan ke kehidupan anak muda mungkin ya. Karena aku sendiri juga masih bisa dibilang anak muda yang relevan juga sama aku dan relevan juga buat kalian, biar enak bahasnya dan sharingnya, dan kita bisa sharing bareng-bareng. Oke, segitu aja, sorry kalau ada salah kata, dan thank you buat kalian yang udah dengerin. Tungguin podcast Cuaks ini setiap hari Selasa jam 20.30 di aplikasi Langit Musik. Oke? See you guys di next podcast. Thank you.